Sudah seharusnya anak-anak tumbuh sesuai dengan usianya, bermain dan bersenang-senang dengan teman sebaya. Namun sayang, mereka seringkali disebut sebagai pembangkang akibat kenakalan yang muncul di permukaan. Tidak hanya sekedar kenakalan remaja seperti suka berkata kasar saja, perilaku mereka disoroti karena mulai meresahkan warga. Salah satu daerah yang mencuri perhatian berbagai pihak yaitu daerah pesisir Tambak Lorok. Tingginya kriminalitas yang tak kunjung tuntas disebut sebagai akibat dari orang tua yang tak mengajari. Di tepi laut itu yang selalu punya masalah dengan masalah rob dan tanahnya ambles. Ya, sehingga anak di sana itu kan memang situasi lebih terlantar dibandingkan dengan yang lain. Dari kecil nggak diatur sama orang tuanya, jadi sampai besar tuh mereka kayak biasa gitu loh. Jadi alah aku udah biasa main sampai malam-malam kayak gitu. Udah orang tua nggak pernah memikirkan anaknya itu nanti otaknya diracuni teman-temannya apa gimana. Jadi di sini tuh kayak semacam obat-obatan terlarang itu bebas keluar masuk, Mbak. Terus pergaulan yang kurang baik itu juga banyak, anak-anak di bawah umur pada hamil gitu juga banyak. Pesisir Tambak Lorok berada di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Daerah ini dihuni oleh 9.000 jiwa, di bawah kemiskinan yang menekan dan lingkungan yang tak memberikan perlindungan. Kota Semarang itu punya target lokasi daerah-daerah termiskin dan termarginalkan di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang punya 7 kelurahan prioritas untuk dituntaskan dan kita mendukung programnya itu. Selanjutnya kita punya program di Tambak Lorok. Meskipun Tambak Lorok tantangannya paling berat ya. Jadi hampir semua isu masalah itu ada di sana. Kekerasan anak ada, KDRT ada, stunting juga banyak. Jadi pilihan kami ke situ karena memang tantangan secara permasalahan itu paling besar. Dan kenapa kami harus situ, karena kami ingin bersama-sama mereka itu ikut menyelesaikan salah satu masalah terkait dengan pengasuhan. Setiap anak berhak mendapatkan pola pengasuhan yang layak, jauh dari kata kasar dan kekerasan yang mengakar, di bawah bimbingan orang tua yang paham perkembangan mereka. Namun sayangnya, tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya. Saya tuh miris sama pola pengasuhan orang tua di sini. Jadi kayak mereka mungkin karena SDM-nya kurang, jadi mereka semau mereka sendiri seperti itu. Jadi masih ada yang sering ngata-ngatain anaknya, masih ada yang sering kali bicara kasar sama anaknya seperti itu. Berbagai faktor yang tidak bersahabat akhirnya berdampak pada pola pengasuhan yang tidak tepat. Kurangnya pengetahuan orang tua berakhir pada anak yang tumbuh tanpa dibina. Mereka banyak tahu berbagai hal yang seharusnya masih tabu. Untuk pergaulan anak-anak mudanya sendiri itu di sini karena sudah terbiasa seperti itu, jadi mereka juga bebasnya dalam arti gini. Kalau mereka malam keluar, mereka beli lem, beli apa itu, pada ngirup lem gitu, mabuk dari lem atau dari komik gitu, mereka ini. Terus kadang banyak yang beli kayak minuman alkohol gitu. Ya seperti itu banyak, Mbak. Anak-anak tak bisa sepenuhnya disalahkan di tengah perkembangan zaman yang tak bisa dihentikan. Di bawah Yayasan Sugia Pranata, Bu Lucy dan rekannya upayakan perubahan, berikan pelatihan untuk orang tua dan para generasi bangsa. Kita diajarkan dari yayasan untuk membimbing mereka, untuk mengajarkan mereka bagaimana cara mengasuh anak yang baik, bagaimana cara mengasuh anak dengan positif, seperti itu. Kita ajarkan semuanya, Mbak, di sini. Pola pengasuhan yang mogok berakibat pada anak yang berperilaku menohok. Kepedulian Bu Lucy terhadap anak-anak sekitar membuatnya tak pernah gentar. Mengajar tanpa dibayar bukanlah suatu masalah.
Memastikan anak-anak hidup nyaman dalam pola pengasuhan yang aman menjadi harapan yang harus diwujudkan. Saya berharap untuk kedepannya mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka dari yang mereka hanya berpikiran nanti kalau besar saya jadi nelayan seperti bapak saya. Semoga saja dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif di wilayah kami itu nanti mereka akan semakin berkembang, semakin mengikuti yang di luar sana seperti itu. Banyak yang nanti mudah-mudahan anak-anak yang sekarang masih merintis ini kedepannya bisa jadi anak-anak yang beruntung. Kita ingin merubah pola pikir orang tua untuk menjadikan anak itu sebagai generasi bangsa. Kalau mereka tidak dididik dari awal, tidak diberi pengetahuan dari awal, bangsa Indonesia ini akan jadi seperti apa gitu. Sekarang kan moral anak-anak ini sudah mulai rusak. Jadi harapannya bahwa anak-anak itu mempunyai pengetahuan dari sejak kecil, mereka akan menjadi anak-anak bangsa yang baik, yang bisa menjunjung nama tinggi bangsa Indonesia. Mengaku tak mudah mengubah pola pengasuhan yang telah diterapkan, menginjak usia 38 tahun, Bu Lucy tetap gigih untuk terjun. Tak bermaksud untuk menggurui, tetapi Bu Lucy sadar harus ada yang memulai. Menjadi orang tua bukanlah peran yang mudah. Minimnya kualitas SDM orang tua seringkali jadi perkaranya. Anak-anak tak akan bablas jika orang tua paham caranya mengawas.